permasalahan cerebrovaskular ya. Salah satunya tadi stroke, kemudian kelemahan yang terdapat pada organ otak ya. Termasuk di sini ada kelemahan ini banyak sekali selain stroke banyak ya. Ada Parkinson, Alzheimer ya. Mobil masih nggak? Dia secara spesialis bukan dari cerebrovaskular. Kemudian ada demensia ya, Alzheimer, Parkinson, demensia. Kemudian ada anak berkebutuhan khusus juga bisa, ini seperti autis ya, ADHD, kemudian cerebral palsy, kemudian Down syndrome, ada hidro, ada anak hidrosipalus. ya, Termasuk speed delay nggak? speed delay enggak? Speed delay bukan kelemahan pada cerebral, tapi itu saraf glosofaring ya, saraf glosofaringnya, saraf yang bertanggung jawab terhadap pergerakan lidah, harus tahu, dan taring kita suara. Anak sebenarnya bisa itu, tapi dia tidak mendapatkan banyak keuntungan, tidak bisa bicara apa yang dikehendaki. Terlambat bicara, bukan kelemahan otak. Autis ya. Kemudian pada orang remaja dewasa yang namanya Gen Z, kecanduan. Kemudian ada ini hiperaktif, termasuk sindrom ya, seperti fobia. Karena ini nanti kita akan pakai angkur ya, coba nanti pakai angkur. Terus banyak manfaat ya yang bisa kita dapat dari memaksimalkannya sirkulasi darah ke otak, baik itu orang yang bermasalah atau tidak. Karena kebanyakan permasalahan pada sistem vaskularisasi cerebral menyebabkan otak mengalami malnutrisi, oksigen, kemudian darah itu sendiri, kemudian nutrisi terhambat sama karena sirkulasi lambat dan banyak terjadi koagulan atau penambahan darah pada cerebrovaskular, termasuk terdapat banyaknya plak, emboli, clot dan sebagainya. Ini makin menghambat suplai pada sirkulasi cerebrovaskular. Jadi permasalahan terkait tadi banyak sekali. Pada kasus demensia, Alzheimer, Parkinson itu pada usia 50, 60 sudah mulai ya. Kemudian pada di bawah 30 depresi, kemudian histeria, kemudian berbagai macam fobia, terus kasus di ini demensia, kasus depresan ya, termasuk ODGJ, itu remaja. Kalau untuk anak-anaknya 15 ke bawah, dan kecanduan, ada ya sindrom, berbagai macam sindrom ya, seperti Down syndrome, yang bisa lakukan di pengobatan komplementer adalah memaksimalkan sirkulasi darah lengkap dengan cairan limfatik. Jadi cairan darah yang kaya cairan limfatik itu membersihkan sirkulasi darah. Itu dulu yang dimaksimalkan. Terkait nutrisi, terkait obat atau terkait tindakan lain, yaitu dukungan atau sirkulasi darah yang baik yang sampai ke pembuluh darah terkecil pada cerebrovaskular, itu yang menentukan suplai darah tersampaikan atau tidak. Itu intinya tuh. Nah, ini akan disertai dengan teknis angkur ya. Teknis angkur adalah riset ya,
factory reset pada tubuh manusia dengan memberikan perintah ya, untuk mensugesti klien ya, pada kasus-kasus terkait keterbelakangan mental. Nah, terkait Keterbelakangan mental. ya, kelemahan mental, keterbelakangan mental, ya, masalah-masalah psikis ya, ini bisa disinergitaskan dengan itu, termasuk bagi para praktisi hipno, bagi para praktisi PRE, praktisi IF ya, emosional freedom touch, kemudian ada praktisi magnetism, mesmerism ya, ini dikombinasikan dengan perbaikan pada sirkulasi darah. Ini minta satu orang nyetel YouTube, minta frekuensi rendah di 570 Hz. YouTube. Suara kipasnya bisa. Pemain di Theta ya. Oh ya, gelombang ada 3. Kita main pasien ini main untuk ngangkutin main di mana ya? 570 relaxin terapi ya. Teta ya. Main di alpha, beta atau theta, kita coba di alpha dulu. Aplikasinya? Aplikasinya? Gak ada aplikasi. Oh, nggak ada. Ya, Tinggal siap, siap. ngetik aja. Ngetik. Ada ini. Jadi sinergitaskan sama pop. Iya, musik kok. Ya, frekuensi alpha 570 ini baik untuk pemula ya, kalau mulai sepeda praniam. Oke, ning ya. Ning gelap, enggak apa-apa. Nanti dulu kan pasangin. Ya, boleh. Nanti pasangin. Ini enggak ada pergerakan. Kang. Apa-apa. Biar kan. Oh, ada. Bisa. Ada gerak. Oke. Siapkan ya. Dari kaki dulu. Ini kasih ruangan. Praktisi terapi reposisi ini sangat dibekali sekali ya, apabila dia tidak cakap sebagai praktisi terapi manual, dia dibekali kemampuan sebagai praktisi healing ya, praktisi kemampuan internal. Ini kita gunakan terapinya menggunakan brain cranial massage, vaskularisis cerebral sama angkor ya. Tiga itu yang akan kita gunakan. Oke, seperti tadi biasa aja, santai kasih apa
suara di luar, dia sadar ada mendengar orang berbicara, ya. Tapi secara kesadaran fisik dia tidak mengalami kesadaran itu. Nah, dia sadar di alam ketidaksadaran dalam kondisi alfa. Nah, saat seperti ini, sadar dalam ketidaksadaran adalah situasi yang pas untuk kita memberikan sugesti atau angkor tadi. Angkornya seperti ini. Semakin dalam semakin lelap. Ya. Orang yang ada di hadapanku. Sandi. Sandi. Mas Sandi semakin lelap, semakin dalam. Semakin dalam. Ketika Mas Sandi dengar suara saya, Mas Sandi akan menjadi pribadi yang berbeda. Lebih segar, lebih ceria, lebih semangat. Setelah mendapatkan pencerahan dan kesadaran, jadi lebih aktif dan menjadi semangat dalam menjalani hidup, bahagia, apa yang dicita-citakan dimudahkan oleh alam semesta. Setelah menikmati perjalanan untuk Mas Andi, setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3, Mas Andi akan terbang. Mulai dari sekarang, 1, 2, 3. Dia sadar bisa mendengar, ya. Tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa gerak. Lemas ya? Tadi lu sholat tadi. Lemas. Mau digerakin lagi? Jadi pada saat eksternal kapten intern ditahan, ya, sirkulasi darah terhambat. Tapi dia nggak boleh lebih dari 15 detik. Lebih dari 15 detik dia deep dan mengalami miliaran kerusakan sel otak. Jadi rentan waktunya di bawah 10 detik, di atas 3 detik. Usahakan di rentan waktu itu karotid intern tertahan sempurna dan menyebabkan pasien deep, pingsan. Ya. Sementara pembuluh darah dari mana? Dari vertebral artery. Model yang kecil ini. Sirkulasi darah tetap jarang, tapi dari vertebral artery. Nah, setelah deep, ini hilang kesadaran. Tetapi pada saraf spinalis yang tadi mana sistem saraf? Ya. Sistem saraf. Nah, ini ya. Pada saraf spinalis yang kuning ini saraf adalah bagian dari organ yang menerima respon, ya, baik itu sensorik ataupun motorik. Nah, ini diaktifkan sehingga panca indera aktif. Nah, panca indera aktif, ya, bisa menerima rangsangan, bisa, nah, tapi kesadarannya, ya, dalam posisi apa tidak bisa memerintahkan panca indera, nggak bisa gerak, ya, tapi dengar tapi nggak bisa gerak. Nah, ini kondisinya trans. Kondisi trans ini bisa dimasuki angkur, bisa dimasuki sugesti kayak tadi. Tapi dia nggak dengar ininya apa, setelah sadar itu apa sih ini gitu. Tapi perintah yang telah terkunci di alam bawah sadar tadi ini menjadikan pribadi yang berbeda nanti. Nah, ini yang dipakai, ini yang dasar, sangat dasar, ya, yang akan saya ajarkan, dipakai oleh para konselor dan praktisi hipnoterapi. Oke, ngerti maksudnya nggak? Ngerti. Ngerti ya? Bisa ya? Bisa. Suksesnya di terapi ini sampai bisa pasien trans, dia sadar tapi dia nggak bisa bergerak. Ya, seperti tadi nih, sadar nggak? Kayak menjauh, suara Mas itu menjauh. Jauh, Terus mau gerakin, ya kedengeran, cuman mau nggak bisa ngapa-ngapain. nggak bisa gerak. Karena karotid interna ditahan, sirkulasi darah tertahan, menyebabkan otak terblok sirkulasi darah, sehingga dia down, server down namanya.
spinalis yang berkaitan dengan medula spinalis yang berkaitan dengan cerebral ini diaktifkan dengan teknik teraksi. Saraf aktif. Ini kan saraf aktif. Dia menerima respon mendengar. Yang menarik itu yang mengaktifkannya. Iya, menarikkan saraf spinalis dalam keadaan tidak sadar. Dia sadar dalam keadaan tidak sadar. Namanya kondisi trans, Pak. Posisi beta. Nah, untuk mengantarkan sugesti lebih masuk dibantu dengan frekuensi alfa 570 Hz. Panjang penjelasannya tapi ini dulu supaya bisa ngerti. Karena praktisi RTS gak hanya psikis, gak hanya fisik. Kemarin kita belajar semingguan itu terapi fisik. Ini terapi cerebral dan terapi psikis. Setelah tadi di peran kranial ini apa yang dirasa? Lebih segar, lebih Iya, kayak tidur semalaman. kayak tidur semalaman. Betul. Napas juga lebih enak. Lebih enak. Mister, Oke, Mister, ini berbahaya nggak? berbahaya. Berbahaya seperti apa, Mas? Berbahaya. Pada tingkat lanjut, teknik ini bisa mengaktifkan otak tengah. Kenapa? Otak tengah, belahan otak tengah. Kenapa Otak tuh? ada 5 belahan. Otak tengah ini memiliki keistimewaan namanya echolocation atau pantulan, menerima gelombang pantulan. Nah, ketika aktif echolocation atau otak tengah ini adalah ini yang kita bahas sains ya. Mohon maaf kita nggak ada berkaitan dengan agama tertentu ya. Karena manusia dalam pandangan sains itu adalah hasil evolusi dari satu jenis makhluk hidup namanya mamalia. Ya, jenis kita mamalia, memiliki kelenjar susu dan memiliki tulang. Nah, echolocation pada mamalia lain masih aktif. Contohnya lumba-lumba, contohnya kelelawar. Ya, paham ya? Itu masih aktif, sama-sama mamalia dia, sama-sama menyusui, sama-sama melahirkan pakai sonar. Ya, mamalia. Jadi ketika indera ini aktif, akan menerima gelombang yang dipancarkan oleh otak. Ketika ada benda dia akan kembali ke penerima. Makanya Lebih sensitif. bukan, makanya dia bisa menentukan menentukan lokasi tanpa harus melihat, gitu, Pak. Ini masih aktif sampai sekarang, namanya echolocation. Pakai frekuensi Ya, karena gelombang otak, Pak. Gelombang otak. berarti lebih hebat ya, Mas? Kenapa? Lebih hebat ya. Bisa mengaktifkan otaknya. Ya memang hebat, Pak. Manusia bisa bertahan sampai sekarang, tapi karena situasi kondisi yang sekarang berbeda kebutuhannya, karena evolusi ini kan adalah ada bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Ketika lingkungan berbahaya, maka adaptasi itu tetap ada gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dan sekarang situasi sudah aman, manusia kehilangan dua hasil evolusi, yaitu otak tengah dan palmalis atau palmalis. Ya dulu kita masih memanjat, otot palmalisnya kuat. Jadi sampai sekarang itu masih ada di primata, di kera. Ininya kuat gitu, jadi masih bisa memanjat. Kalau kita tidak memanjat, palmalisnya hanya satu. Ya. Bahkan sekarang udah nggak ada nih palmalis. Yang sekarang nih yang hilang itu dua. Gitu. Ada otot palmalis lembut sama ini echolocation. Echolocation ini terhilang karena situasi yang nyaman. Gitu. Kita udah nggak memanjat, kita juga nggak terancam bahaya. Gitu. Kalau dulu bagaimana posisinya, situasinya gelap, ya, kita menghindari bahaya, gitu, binatang buas dan sebagainya. Maka echolocation-nya aktif. Tapi seiring waktu echolocation itu nggak aktif. Nah, bahayanya apa di zaman sekarang? Ketika teknik tadi di sirkulasi darah sampai ke otak tengah, ya, itu mengaktifkan itu echolocation. Nah, kondisi sekarang ditafsirkan berbeda oleh keadaan sekarang. Ya, ketika echolocation aktif, ini akan muncul banyak sekali suara. Nah,
Nah, orang yang tidak biasa dengan itu, ya, karena dulu kan terbiasa karena pantulan. Orang yang tidak terbiasa dengan itu di zaman sekarang menganggap akan membuat mereka gila. Lalu, dan membuat itu ekologisan, yaitu pantulan gelombang dan gelombang yang lain yang bisa dia terima. Gitu. Makanya di Kranial Massas ini, di RTS ini, ya, kalau ada pertanyaan bahaya, tentu bahaya ya. Itu pada kondisi yang lebih ekstrim, yaitu penekanan sirkulasi darahnya lama dan kuat, gitu, sehingga dia mengaktifkan otak tengah. Dulu otak tengah dipelajari, tapi sekarang otak tengah tidak dipelajari ya, dihapus dari semua kurikulum pendidikan, karena memang Bahaya. sebagian orang memandang bahaya, tapi bagian orang juga memandang masih diperlukan. Sekarang otak tengah mengecil dan tidak dipergunakan. Tapi kalau sirkulasi darahnya kuat, dia masuk ke otak tengah, maka otak tengah akan membayar. Seperti bisa melihat spektrum cahaya. Sekarang kita hanya bisa melihat cahaya putih, tapi sebelum evolusi, ya, sekarang Tembus, masih ada mamalia yang bisa melihat spektrum cahaya, seperti kuda, anjing. Itu ketika ada spektrum cahaya lain, mereka akan reaksi. Nah, ini manusia sudah nggak bisa lihat, karena apa? Karena Enggak akan buruk. nah, kondisi sekarang orang-orang yang mengaktifkan otak tengah akan beradaptasi dari awal lagi, sehingga kondisi itu berbahaya begitu. Karena lingkungannya nggak umum. Nah, bahaya lain apa? Bahaya lain adalah ketika pasien mengalami bocor pada selul vaskular. Bocor pada selul vaskular sementara sirkulasi darah ditekan, maka akan menyebabkan bocor menjadi lebih luas dan lebih lebar. Itu terjadi pada pasien hemorrhage, stroke. Dan itu dilarang dilakukan teknik ini. Tapi pada tujuan yang aman, yaitu tidak menekan lebih kuat, itu hanya mengalirkan sirkulasi darah secara maksimal pada setiap bagian pembuluh darah pada sirkulasi cerebral, maka ini akan meningkatkan kapasitas sirkulasi darah untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke otak, ya, dan memberi makan sel otak itu sendiri untuk meregenerasi dan pulih lebih cepat, sehingga bisa aktif lebih baik. Itu tujuannya. Nah, makanya pada teknik Brain Cranial Massage ini tidak dilakukan dengan tempo waktu yang lama, dia ya, tidak berjam-jam, tapi LTS cukup kasih dia 15 sampai 20 menit. Nah, jangka panjangnya itu Pak, aktifan otak tengah, makanya tidak dilakukan selama berjam-jam, cukup 15 menit, 20 menit. Khawatir ketika pembuluh darahnya maksimal, ya, sirkulasi darah yang dihantarkan maksimal, dia akan masuk dan mengaliri area pada otak tengah. Ketika otak tengah aktif, echolocation aktif. Echolocation itu intuisi, Pak. Intuisi yang bisa kita tiba-tiba dapat informasi gitu ya. Padahal itu dari gelombang. Gelombang bisa nggak menghantarkan informasi? Bisa. Ya. Gelombang radio, gelombang HP, gelombang TV. Itu makanya kadang terdengar suara apa, perintah apa, itu harus adaptasi lagi. Makanya yang nggak bisa itu orang jadi nggak umum di kondisi sekarang. Nah, ini nggak usah panjang sampai ke sana, ya, agak rumit kalau penjelasannya. Kita cukup diperdengarkan gelombang alfa, ya. Diperdengarkan gelombang alfa, kemudian lakukan Brain Cranial Massage, diakhiri dengan traksi vertebra. Itu saja. Nah, traksi vertebra ini dilarang untuk stroke juga? Enggak, kalau tusuk enggak. Ya. Manipulasi sirkulasi darahnya dilarang pada kasus stroke yang hemorrhage. Kalau yang kayak sumbatan kan emang bagus kan? Iya. Nah, cuman yang traksi vertebra itu nggak apa-apa. Aman. Nggak apa-apa. Tapi mohon maaf Mas Dad, ini kita nih mau hipno nih, kayak tadi kan sudah kita kasih ini untuk mengembalikannya lagi. Tadi ada sugesti. Ketika mendengar tepuk tangan atau
ketika mendapat sentuhan saya Bangun. bangun. Tadi Nah, kata maksudnya kunci sesudah satu. itu loh, kita mau kembalikan lagi seperti awal misalkan. Kita kan kasih sugesti lain misalkan. Nggak bisa, satu kali langkah. Dia memang kita ada ya. Iya. Satu, dua, tiga tadi. Iya. Iya, makanya kalau jadi perempuan nggak balik lagi. Jangan kasih sugesti negatif ya maksudnya. Iya. Oh, gitu ya. Nah, di RTS itu kalau untuk mempelajari itu ada ilmunya, namanya pembedahan konseling ya, konseling gitu. Jadi dia akan ada lakukan pembedahan terhadap karakter, terus pembedahan permasalahan. Tapi itu rawan ya. Karena apa? Karena ada justifikasi nanti. Nah makanya kalau mau sugesti ya sementara ini ya yang saya ajarkan ya, karena itu ada penjurusan di sana. Untuk Itu pengobatan. Sugesti yang baik saja. Untuk pengobatan. Ya, untuk pengobatan. Semakin sehat, semakin Ya, ya. kuat, semakin bahagia. Setelah mendengar tepuk tangan atau sentuhan saya pasien banget. Oke, bisa? Bisa. Bisa ditutup, di brand kerennya, kemudian interaksi vertebra diperdengarkan. Oke, Pasangan. berpasangan. Tutup lagi.